Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 5. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini anak-anak bersama Bu Betty akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Bu Betty, diharapkan anak-anak dapat 1, 2, 3. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem subak di Bali, hubungan ketampakan alam dengan ekonomi masyarakat, manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi, dan juga tentang peristiwa proklamasi. Sebagai negara kepulauan, selain memiliki keanekaragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa. Nah, keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan memengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Selain itu, negara kita juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut dengan subak. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang subak? Mari kita baca dulu artikel tentang sistem irigasi subak pada buku tema 5, halaman 68-69. Baik, berdasarkan bacaan tadi, mari kita tentukan pokok pikiran dan informasi pentingnya yang ada dalam bacaan. Mari bersama-sama kita temukan pikiran utama pada paragraf pertama. Pikiran utama adalah gagasan pokok yang menjadi inti dari bacaan, yang biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, baik, betul sekali. Pikiran utama pada paragraf yang pertama adalah subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Nah, selanjutnya informasi apa yang ada di dalam paragraf yang pertama? Benar sekali. Sekelompok petani Bali yang mengelola sistem irigasi di sebuah persawahan disebut dengan subak. Lalu informasi penting yang kedua yaitu satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Nah, yang ketiga, para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan dengan utang piutang. Nah, anak-anak, kalian dapat berlatih menemukan pikiran utama dan juga informasi penting paragraf lainnya di rumah. Nah, ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat nelayan Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia.
Nah, anak-anak, mari kita perhatikan foto berikut ini. Ini adalah foto kebun teh di Puncak Bogor. Lebih tepatnya, kawasan ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Cianjur yang terletak di Pegunungan Gede Pangrango, dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tanaman teh yang ditanam sedemikian rupa menghasilkan pemandangan alam yang indah sekali. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai dengan kontur perbukitan. Nah, selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang ramai. Pernahkah kalian berkunjung ke tempat wisata favorit keluarga kalian? Nah, sekarang coba ceritakan pengalaman kalian tersebut. Bagaimana keadaan tempat wisata tersebut? Dengan adanya tempat wisata di setiap daerah, maka masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut akan sangat diuntungkan, yaitu dengan banyaknya pengunjung. Nah, tahu tidak bahwa kegiatan tersebut tentu mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus hidup rukun dan juga bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Nah, tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil, damai, makmur akan sulit dicapai. Oleh karena itu, semua masyarakat harus menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dengan itu maka masyarakat yang adil dan juga makmur pasti akan tercapai. Nah, anak-anak, semua yang kita peroleh ini tak luput dari jasa-jasa para pahlawan bangsa. Kita dapat menikmati kemerdekaan dan menjalani negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur atau dikendalikan oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah untuk berjuang. Nah, dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita kenal melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, pidato proklamasi tersebut disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan R. Supratman. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengenai peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum proklamasi? Nah, anak-anak bisa mencari informasi tersebut bisa melalui membaca peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada halaman 72 sampai 73 pada buku tema 5. Atau anak-anak juga bisa bertanya pada ayah, ibu, atau anggota keluarga yang lain mengenai peristiwa yang sangat bersejarah tersebut. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan video saat Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bagaimana? Dapatkah kalian menirukan Bapak Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi? Cobalah berlatih di rumah ya. Nah, sekian penjelasan dari Bu Betty. Anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Benar sekali, kita sudah belajar tentang sistem subbag di Bali, hubungan ketampakan alam dengan ekonomi masyarakat, manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya dan hasil bumi. Dan juga yang terakhir kita juga belajar mengenai peristiwa proklamasi. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan di rumah.